Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam yang masih memberikan kita kesempatan pada hari ini. Salah satunya adalah untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu puasa Ramadan. Oke, tak panjang kalam, saya di sini bersama sahabat saya yang bernama Ustadz Raden Muhammad. Bagaimana kabarnya Ustadz? Beliau adalah salah satu, ketua harian pengurus Masjid Agung At-Thahiriyah dan beliau juga masih keturunan, pendiri Kota Bogor, yakni, Mbah Dalem Sholawat. Kita akan menggali di obrolan kita yang ringan ini mengenai beberapa hal, semoga bisa bermanfaat buat para penonton semuanya, ya. Karena itu kita langsung saja, karena ini memang momennya adalah puasa, maka kita tanya adalah tentang puasa. Bagaimana menurut kacamata Ustadz Raden Muhammad yang sekarang lagi mendalami ilmu tasawuf, apa itu puasa dalam perspektif tasawuf menurut Ustadz Muhammad? Silakan dijawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebenarnya ketika kita berbicara puasa gitu saja, kita bakal menemukan banyak sekali dimensi-dimensi pengetahuan-pengetahuan yang luas gitu. Artinya ketika kita membahasakan, mendefinisikan puasa, sebenarnya kita sedang mengecilkan makna puasa itu tadi. Cuman ada beberapa hal yang bagi saya esensi dari puasa atau substansi dari puasa itu sendiri adalah bagaimana agar kita menjadi seorang hamba kembali gitu. Kenapa kita harus menjadi hamba kembali dan apa yang membuat kita tidak menjadi hamba seolah-olah kita bukan hamba? Karena ada free will, ada kehendak bebas dalam diri kita dan seolah-olah kita bisa melakukan apapun, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Nah, ini kita sedang keluar dari batas kehambaan kita gitu. Nah, dengan berpuasa yang bermakna al-imsak, menahan, kita sedang kembali kepada kesejatian diri kita, menarik diri kita, ternyata bahwa di dunia ini tidak bebas. Ada batasan-batasan yang harus kita pahami, yang harus kita gali, yang harus kita jalankan gitu. Artinya dengan berpuasa kita menyadari bahwa keterbatasan diri kita itu amat sangat banyak. Itu yang saya pahami dengan berpuasa adalah kita sedang mengembalikan titik kemanusiaan kita menjadi titik fitrahnya, yaitu yang sadar akan kehambaan. Paling itu aja Ustaz. Syukran. Di puasa itu kan berarti ada batasan-batasannya ya Tat ya. Nah, bagaimana tasawuf memandang ya, adakah peralihan-peralihan di dalam bulan Ramadan ini gitu? Maksudnya nanti goalnya itu untuk apa gitu? Kenapa Allah mewajibkan kita Ramadan, ya, mewajibkan kita puasa, itu sebenarnya tujuannya dalam kacamata tasawuf untuk apa sih gitu? Sebenarnya baik lagi kepada goyah atau tujuan dari berpuasa itu dalam Quran disebutkan dengan la'alakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya, apa sih itu takwa gitu kan? Karena selama ini banyak orang yang membahas takwa dengan pemahaman yang rumit dan seolah-olah itu tidak bisa kita kerjakan. Ada yang mendefinisikan bahwa takwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Saya kira nggak ada manusia yang bisa mencapai titik itu gitu. Kewajiban Allah begitu banyak, larangan Allah juga banyak juga yang kita langgar gitu. Artinya mustahil kalau definisi seperti itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Artinya tidak ada manusia yang bertakwa. Nah, secara singkatnya, apa sih itu takwa? Tujuan dari berpuasa itu kita harus menjadi takwa adalah kita menjadi orang yang sadar, karena orang takwa itu pasti dia sadar gitu. Artinya takwa Allah adalah orang yang sadar kepada Allah, karena selama ini eh, kita ini jarang sadar kepada Allah. Ada sisi-sisi yang tidak kita menyadari bahwa di situ ada peran Allah. Contoh ketika kita dapat uang, kita mengucapkan alhamdulillah lah gitu. Kalau kita termasuk orang-orang yang bersyukur taruh. Tapi ketika uang kita habis,
modal kita habis, bangkrut, kita berada dalam titik terendah, yang kita salahkan adalah orang lain, yang kita salahkan adalah takdir, yang kita salahkan adalah kesalahan kita sendiri. Artinya apa? Artinya kita memahami hanya Allah yang ngasih rezeki, yang ngasih mudorot, yang ngasih musibah bukan Allah gitu. Nah, dengan berpuasa kita mengembalikan keseimbangan itu tadi, bahwa Allah adalah An-Nafi sekaligus Ad-Daru. Artinya kita memahami Allah itu baik ketika kita dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Itu makna takwa menurut kacamata tasawuf, ataupun menurut saya pribadi lah. Itulah agar kita kembali lagi kepada titik keseimbangan. Kita bisa melihat Allah di siang hari, kita bisa melihat Allah di malam hari. Itu Ustaz. Berarti hikmahnya ketika Allah memberikan kita puasa dengan cara menahan segala sesuatu hasrat-hasrat dari diri kita, itu menimbulkan kesadaran ya Ustaz ya, untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari kesadaran itu goal yang Allah berikan berupa la'allakum tattaqun akan terwujud. Loh, bagaimana dengan puasa yang seandainya dia berpuasa, makan dan minum tapi dia tidak sadar-sadar, mungkin la'allakum tattaqunnya tidak tersampai ya mungkin Ustaz. Oke, untuk mungkin pembahasan puasa, sampai situ, tapi saya akan bertanya tentang pembahasan tentang malam Lailatul Qadar. Bagaimana menurut Ustadz tentang malam Lailatul Qadar itu apa sih gitu? Jadi kesalahan secara kebanyakan orang ketika memahami Lailatul Qadar itu adalah adanya satu peristiwa hebat yang mana di situ diturunkan berbagai macam keberkahan. Saya tidak akan mendebat itu. Yang akan saya pertanyakan adalah ketika malam hari di setiap Ramadan kan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang banyaknya keberkahan-keberkahan. Artinya di setiap malam Ramadan, baik di luar Ramadan sekalipun, itu adalah malam-malam yang penuh dengan keberkahan. Asalkan kitanya apa? Asalkan kita mempersiapkan untuk mendapatkan keberkahan itu. Orang meninggal saat peristiwa Lailatul Qadar, akan tetapi dia tidak menyiapkan hatinya untuk menerima itu, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Akan tetapi orang yang sebenarnya secara fisik dia tidak berada di masjid misalnya, secara fisik dia sedang bersama dengan keluarganya, bahkan sedang tidur, akan tetapi dia sudah mempersiapkan untuk menerima malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melihat bahwa malam Lailatul Qadar itu wasilah yang memberikan berkah itu Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang itikaf di masjid yang dia cari Lailatul Qadar yang bukan Allahnya gitu. Sedangkan cara mencari Allah itu bagaimana? Cara mencari Allah itu dengan mempersiapkan kolbu kita ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita memang layak gitu. Seolah-olah begini, saya mempunyai kupon 100. Kupon itu saya sudah sebar ke teman saya, ke saudara dan yang lain sebagainya. Nah, satu kupon itu hanya untuk satu orang dan satu orang itu akan mendapatkan beras 10 kilo. Orang yang bisa mendapatkan beras saya artinya orang yang sudah mempunyai kupon. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam kepastian, adanya itu pasti gitu. Cuman bagi siapa? Bagi orang yang mempersiapkan, artinya orang yang sudah mempunyai kupon. Bagi siapa? Orang mana yang mempunyai kupon adalah orang yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum masuk ke dalam Ramadan. Maka dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa yang bersuka cita, bergembira dengan datangnya Ramadan, maka jasadnya diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Artinya malam Lailatul Qadar adalah bukan malam yang tanpa persiapkan. Dia harus sudah mempersiapkan jauh-jauh hari gitu. Paling itu aja Ustaz. Aduh, Jadi intinya di dalam malam Lailatul Qadar itu adalah kesadaran kita kepada Allah penuh gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mencari apa tuh rumahnya, tapi tidak tahu pemiliknya gitu Ustaz ya. Jadi kita harus mengetahui pemiliknya agar kita bisa masuk ke dalam rumahnya tersebut ya. Dan kebanyakan orang di zaman sekarang itu adalah dia beribadah tapi dia tidak mengenal Allah. Seakan-akan dia ingin masuk ke dalam rumah, tapi dia tidak tahu pemiliknya siapa.
kira-kira kan mungkin tidak bakal diberikan masuk ke dalam rumah tersebut ya. Jadi, intinya di dalam malam Lailatul Qadar itu ya, itu memang peristiwa yang sangat besar ya, yang memang bisa kita dapatkan dan semua punya potensi, asalkan kata Ustadz Raden Muhammad tadi adalah kita mempersiapkan dan kita engeh akan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan berbagai macam ibadah mungkin atau dengan berbagai macam kesadaran kita kepada Allah penuh atau full ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terakhir Ustadz sebelum kita tutup, kita pengen tahu nih kacamata Ustadz tentang Idul Fitri. Idul Fitri itu sebenarnya apa sih ya? Banyak orang yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu adalah ya hari lebaran, hari tentang dapatnya baju lebaran, dapatnya THR, ya kita maaf-maafan kepada keluarga. Lalu menurut Ustadz gimana tentang Idul Fitri menurut kacamata Ustadz? Jadi kalau kita berbicara tentang hakikat Idul Fitri sebenarnya amat sangat luar biasa ya kalau kita memahaminya secara mendalam gitu. Jadi kalau kita kembali kepada akar kata dari Idul Fitri, kita akan paham tuh sebenarnya. Id, balik, fitri, suci gitu. Balik kepada kesucian kita atau kembali kepada kesucian kita. Kenapa dalam Islam menggunakan perspektif kata seperti itu? Karena sebenarnya dalam tradisi Indonesia, dalam tradisi Nusantara, kita itu sedang mengalami proses Idul Fitri ketika apa? Ketika seseorang yang sudah lama merantau di kampung orang, dia pulang lagi ke kampung halamannya. Itu sebenarnya momentum Idul Fitri secara fisik gitu. Maksudnya apa? Maksudnya sehebat apapun kita di kampung orang, sekaya apapun kita di perantauan, tetap kerinduan akan kampung halaman itu tidak bisa diobati gitu. Dia harus kembali. Nah, ketika dia kembali, dia harus meninggalkan itu semua. Saya di kampung orang sebagai wali kota, saya di kampung orang sebagai bupati, saya di kampung orang sebagai orang hebat, tinggalkan semua. Ketika kita pulang ke kampung halaman keaslian diri kita hanyalah seorang anak dari ibu kita. Kita adalah tetangga biasa dari tetangga kita. Orang di kampung kita tidak akan peduli akan hal itu. Artinya apa? Untuk bisa kembali pulang kepada kesejatian diri kita, caranya adalah memulangkan seluruh yang bukan punya kita. Maka kita akan kembali kepada kesejatian diri kita. Momentum Idul Fitri adalah momentum di mana sebenarnya kita sedang mencoba untuk mengembalikan seluruhnya. Apa yang bukan milik kita. Kepintaran bukan punya milik kita. Kesucian bukan milik kita. Kebisaan bukan punya kita. Seluruhnya bukan punya kita. Takdir bukan punya kita, istri bukan punya, balikin semua kepada Allah. Artinya tidak ada yang kita miliki. Nah, momentum itulah dalam Al-Quran disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sudah pulang sebelum waktunya pulang. Kenapa? Orang yang ketika sakaratul maut itu banyak yang menggenaskan. Ada yang teriak-teriak, ada yang histeris dan lain sebagainya. Karena di depan muka dia itu segala apa yang dia sangka itu milik dia sangka itu kepunyaan dia, itu di depan matanya itu sedang diambil oleh malaikat. Akhirnya dia tidak mati dalam keadaan yang bahagia. Adapun orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, mati dalam keadaan tersenyum, mati dalam keadaan happy. Kenapa? Karena dia sudah berhasil mengembalikan semuanya kepada sang pemiliknya. Maka ketika diambil nyawanya, dia tidak lagi merasa berat karena dia tidak membawa apapun gitu. Artinya kalau kita tidak mau memulangkan sekarang, maka kita akan dipaksa pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap setahun sekali ada namanya momentum Idul Fitri, diharapkan dari sekarang kita sudah memulangkan sesuatu yang bukan milik kita. Paling gitu aja, Ustaz. Syukran. Jadi Idul Fitri itu lebih ke meninggalkan hal-hal yang membuat kemelekatan di dalam diri kita dan kita menelanjangin itu semua
dan kita kembali kepada Allah seperti semula gitu ya Ustaz ya, dalam keadaan bersih gitu. Yang di mana waktu itu kita hidup di dunia ini memang banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Ya kita harapkan dengan Idul Fitri itu kita kembali kepada fitrah, terhindar dari apa, terbebas dari segala kemelekatan, terbebas dari yang bukan memang milik kita dan terbebas dari dosa-dosa kita. Sehingga kita memang benar-benar kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci. Baik nanti kembalinya dalam keadaan wafat atau kembalinya memang dalam keadaan, kemakrifatan kita, yaitu terhubungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sekian yang bisa, kami berdua sampaikan. Terima kasih banyak Ustadz Raden Sama-sama. Muhammad ya. Amplopnya entar ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit, pemberian, apa, bincang-bincang kita pada hari ini sebelum kita berbuka. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Allahumma barik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.